Ya, pengalaman gagal bayar di aplikasi Samir ya. Ketika kita pinjam uang di aplikasi Samir. Perlu kalian ketahui aplikasi Samir ini kan resmi OJK ya. Maka tentunya ketika telat bayar itu ya resiko terbesarnya adalah terkena yang namanya selik OJK ya. Dan juga denda yang terus berjalan. Untuk aplikasi Samir ini bunga hariannya mulai dari 0,03%. Dan di sini juga teman-teman perlu tahu aplikasi ini kekurangannya itu sepengalaman saya adalah perubahan dari bayar cicilannya. Di awal-awal kita bayar cicilannya itu walaupun bisa pilih tenor bulanan ya, tetap ya kita bayar 15 hari sekali, 2 minggu sekali. Dan sekarang ada perubahan yang namanya tagihan di awal itu besar di awal ya, hampir 80%, sehingga ini menjadi sebuah kendala untuk teman-teman yang minjam uang di aplikasi ini. Di sini limitnya yang tersedia mulai dari 400.000 hingga 100 juta rupiah. Tenornya 3 bulan hingga 365 hari. Bunganya di sini maksimum 24% per tahun, karena di sini yang besar itu adalah bunga dan juga biaya admin, biasanya biaya potongan. Jadi kita pinjam berapa sudah tidak utuh lagi. Nah, sepengalaman saya kalau misalnya teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Samir ini, itu langsung ditagih ataupun diteror lewat telepon dan juga pesan WA. Kalau pesan WA sih nggak teror ya, telepon kecuali berkali-kali. Sehingga kita bingung telepon dari mana aja kah itu ya. Karena terkadang kita cuma daftar aja di aplikasi ya. Kan banyak tuh telepon, entah itu adalah tawaran pinjaman atau memang tagihan, jadi kita bingung. Namun yang pasti aplikasi ini Samir DC lapangannya belum merata ya, memang sudah ada dan kantornya saja di sini ada di Jakarta Selatan ya, DKI Jakarta, di Mampang, perapatan Mampang. Sehingga teman-teman harus tahu, dan juga nomor-nomor email CS-nya. Jadi kalau ada kendala teman-teman sampaikan ke situ. Nah, aplikasi Samir ini untuk DC lapangannya kan gak merata ya, jadi kalian gak perlu takut juga. Yang harus kita waspadai adalah terkena selik OJK ataupun juga dengan yang namanya denda yang terus berjalan. Jangan sampai kalian semakin besar ya utangnya karena membiarkan denda. Perhatikan denda per harinya itu berapa. Semua itu tergantung dari total tagihan yang sedang nunggak gitu ya teman-teman ya. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, ya silahkan aja tulis di kolom komentar ya teman-teman di bawah video ini. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pasti kita akan selalu sampaikan informasi-informasi terbaru seputar pinjaman online yang lainnya. Seperti ini ya. Mana aja yang resmi, mana aja yang belum resmi ya. Biar teman-teman ini tahu dan tidak terjebak. Dan juga tidak terlalu khawatir dengan yang namanya macet membayar tagihan-tagihan yang belum dibayar. Oke, sampai jumpa lagi di segmen video yang lainnya.